Samarkand, sebuah mutiara dunia Muslim Timur, kota kedua terbesar di Uzbekistan setelah Tashkent. Mayoritas masyarakatnya beragama Muslim dengan populasi yang cukup banyak, menonjolkan sisi sosial dan budayanya. Keberadaan Samarkand dianggap sebagai salah satu kota tertua di dunia yang terdaftar dalam warisan budaya UNESCO sejak tahun 2001. Selain itu, merupakan bukti peninggalan kebudayaan dan arsitektur berlatar belakang Islam kuno. Keindahan dan keagungannya merupakan sebuah mahakarya yang membuat orang seperti berada di negeri dongeng. Keindahan terasa lebih lengkap dengan sambutan keramah tamahan warga lokal yang menyempurnakan kesan kota ini. Keramah tamahan warga lokal mengisyaratkan keterbukaan dan ketulusan tradisi dengan menghormati para tamu. Dalam perkembangannya, kota ini memiliki nilai sejarah yang berhubungan dengan peradaban manusia. Salah satunya Jalur Sutra. Lokasi yang tepat berada di Jalur Sutra menjadikannya sebagai pusat perdagangan internasional terpenting di Asia Tengah. Hal ini mengakibatkan banyaknya orang dari negara lain yang berkunjung, sehingga terjadilah interaksi lintas budaya. Akulturasi budayanya yang paling menonjol dapat dilihat dalam bentuk arsitektural. Para seniman dan ahli bangunan berkolaborasi untuk melahirkan pengalaman eksplorasi dalam keindahan dan kemegahan bangunan yang tercipta. Pengaruh mereka sangat jauh hingga membentuk karakter sampai ke sudut kota. Keindahan dan kemegahan ini terjadi karena penaklukan yang dilakukan Raja Timur. Raja Timur sangat menyukai seni, sehingga membawa seniman atau pengrajin dari daerah yang ditaklukkannya ke Samarkand. Sehingga kesenian pada dinasti ini sangat cemerlang hingga tercatat dalam sejarah seni Islam. Arsitektur hadir untuk mewadahi suatu aktivitas, sehingga dibutuhkan keoptimalan menyusun rencana dan program fungsi di dalamnya. Aktivitas mengisyaratkan untuk kebutuhan dalam hubungan timbal balik terhadap pengguna. Karakter masyarakat pada masa ini memiliki ketergantungan satu sama lain, sehingga dibutuhkan kemudahan untuk berinteraksi, berkumpul, hingga melakukan transaksi. Karakter ini terbawa pada sisi psikologis, personal, dan tingkah sosial dengan mengarah ke arah arsitektural. Pada akhirnya, kebutuhan menjawab semuanya, sehingga banyak ditemukan perbedaan mendasar antara bangunan ikon dan publik. Pada bangunan ikon, dibutuhkan eksistensi dan kemegahan yang menyelimuti aktivitas di dalamnya. Oleh karena itu, menjadi salah satu alasan hadirnya seniman pada peninggalan arsitektur kota ini, yaitu sebagai salah satu cerminan arsitektur Islam dengan beralaskan ikonik. Hadirnya seniman pada peninggalan arsitektur kota ini adalah sebagai salah satu cerminan arsitektur Islam dengan beralaskan geometris. Selain itu, penggunaan geometris memudahkan penyusunan program dan konfigurasi ruang, sehingga dapat menampung orang banyak dan memudahkan aktivitas di dalamnya. Salah satu peninggalan arsitektural yang sangat terkenal dari peninggalan sejarah kota Samarkand adalah Registan Square. Keindahan dan kemegahan arsitektur Islam di kota Samarkand tercerminkan pada salah satu bangunan ikonik, yaitu kompleks Registan Square. Registan adalah jantung kota kuno Samarkand dari sejak Kekaisaran Timur hingga sekarang. Nama Registan berarti tempat berpasir atau gurun dalam bahasa Persia. Registan terletak 300 km dari ibu kota Uzbekistan, yaitu Tashkent. Adapun rute jalan yang bisa dilalui untuk mencapai kompleks ini dari kota Tashkent, antara lain dengan menggunakan rute kereta dan jalan raya. Area ini memiliki fungsi yang berbeda seiring dengan berjalannya waktu. Saat awal didirikan, kompleks ini berfungsi sebagai tempat para cendekiawan menggali ilmu pengetahuan hingga mewariskannya. Tidak hanya itu, tetapi juga sebagai tempat tinggal cendekiawan serta area publik untuk beribadah hari Jumat. Seiring berjalannya waktu,
terjadi bencana yang mengakibatkan bangunan ini rubuh sebagian dan dilakukannya pembubaran oleh pemerintah dengan mengubah fungsinya sebagai area perdagangan. Perkembangan waktu membawanya menjadi area publik, fokus memberikan edukasi pada masyarakat dan dunia mengenai sejarah yang pernah dilalui bangunan, mengenai semua pengaruh dan jasa bagi para perkembangan kota Samarkand. Dalam kompleks ini terdapat 3 bangunan madrasah dengan urutan pembangunan pertama yaitu Ulugh Beg Madrasah yang dibangun sejak tahun 1417 hingga 1420. Yang kedua, Shendol Madrasah dibangun sejak tahun 1619 hingga 1636. Dan yang terakhir, Tilyaqori Madrasah dibangun sejak tahun 1646 hingga 1660. Madrasah yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yaitu Madrasah Tilyaqori. Pada saat memasuki area Registan, area luas menyambut pengunjung dengan bagian tengah berupa courtyard. Courtyard ini berfungsi sebagai area pusat alun-alun publik, di mana orang-orang mendengarkan berita atau kabar terbaru hingga proklamasi pada masa itu. Bangunan madrasah mengelilingi courtyard dengan posisi Tilyaqori berada di tengah kawasan. Madrasah Tilyaqori adalah bangunan terakhir yang dibangun di Registan, yang dibangun setelah bangunan Shendol Madrasah dan selesai 230 tahun setelah Madrasah Ulugh Beg. Madrasah Tilyaqori memiliki nama lain yang berarti karya emas, yang mengacu pada lukisan gaya gundal di ruang sholatnya, yang didekorasi juga dengan relief berlapis emas. Tilyaqori Madrasah didukung oleh Yalangtush Bakodur, yaitu gubernur militer kota yang memerintah atas perintah dinasti Janid yang tinggal di Bukhara. Namun, Yalangtush meninggal pada tahun 1656 sebelum penyelesaian Madrasah Tilyaqori. Fungsi bangunan ini adalah sebagai asrama para cendekiawan serta tempat ibadah. Bagian-bagian bangunan ini terdapat akses pintu masuk dari alun-alun Registan, area sholat, asrama, dan tower minaret. Bagian dalam bangunan ini memiliki bentuk persegi dengan courtyard di tengahnya bersama taman sebagai tempat berkumpul pada bangunan ini. Keseluruhan pada bangunan berupa kamar-kamar 2 lantai yang mengelilingi pusat bangunan. Bentuk yang sangat geometris ini juga memperkuat pusat bangunan sebagai focal point bagi para penghuni bangunan tersebut. Fasad utama madrasah dieksekusi dalam gaya Bukhara dan arsitektur Islam Persia. Bagian fasad didominasi portal berbentuk lengkungan yang indah serta agung, sehingga menciptakan skala monumental yang megah dengan minaret penunjukan tinggi menguatkan posisi dan keagungan bangunan. Adapun fungsi dari minaret ini yaitu untuk mengumandangkan azan dan juga sebagai menara pengawas. Dualisme fungsi ini dilakukan karena bangunan berada pada sudut tengah kompleks, sehingga menekankan fungsi dan posisi sebagai bangunan yang memiliki akses direct dan entrance kawasan. Fasad luar madrasah merupakan kombinasi antara tumpukan batu bata dan ornamen geometris dari klading keramik yang dilapisi dengan motif-motif khas Majalika dengan ornamen geometris dan epigrafi yang didominasi warna biru. Bangunan memiliki level di atas normal sehingga membawa kita merasakan kemegahan bangunan dalam kompleks ini. Pada bagian jendela dan pintu, pada entrance memiliki motif geometris berkisi sehingga dapat menjangkau visual yang luas dari dalam, ataupun sebaliknya. Pada penutup bangunan menggunakan dom berwarna biru. Penggunaan dom ini memiliki kisah tersendiri dari madrasah ini, karena gubernur militer kota Yalangtush Bakodur meninggal di saat pembangunan Tilyaqori, sehingga tahap pembangunan tidak selesai. Pembangunan dilanjutkan pada masa pemerintahan lain dengan melanjutkan pembangunan sebelumnya.
Saat memasuki bangunan, keagungan yang ditampilkan pada masa bangunan dapat terasa dengan memanfaatkan ketinggian sehingga memberikan kesan megah. Tidak cukup sampai di situ, ornamen geometris dengan susunan kaligrafi serta perpaduan warna emas dan biru membuat kesan megah berpadu dengan mewah. Pada posisi mimbar terdapat interior yang diukir oleh seniman handal dengan motif mugarnas. Perencanaan ini dengan menggunakan horizontal join dengan menghindari dinding motif rubuh. Tilyakori memiliki keindahan yang menawan. Penggunaan material mosaik, motif, dan kemegahan bangunan membawa kita merasakan tampak jelas eksistensi bangunan tersebut pada masa lalu. Tilyakori Madrasah menjadi bukti perjalanan pendidikan yang besar pada zaman kemajuan Islam.